Jadi sebenarnya kalau saya mahasiswa, adik-adik yang nonton ya, kalau misal kalian direvisi tuh jangan bersedih, karena sebenarnya para pengajar ini pengen kalian itu mengeksplor balik lagi. Nah kita tahu potensi kalian tuh bisa loh sebenarnya, bisa lebih lagi gitu. Betul sih, kayak jalani dengan happy aja. Iya, dengan happy aja, nggak apa-apa nangis dikit gitu kan? Iya, happy, nggak apa-apa nggak tidur 3 hari. Gitu. Iya, asam lambung dikit-dikit gitu kan? Hai guys, balik lagi di Vlogcast Sinergi Bangun Podcast. Nah, gimana nih kabarnya Rafa di bulan puasa ini lagi? Kita selama bulan puasa ini ketemu Rafa dan aku sering banget ya. Iya. Kita mungkin buat teman-teman yang kayak baru lihat episode yang ini kayak siapa sih Rafa? Jadi kita kenalan dulu. Hai semuanya, kenalin aku Echa dan aku sekarang ini bersama aku Rafa. Kita ya kita canggung ya. Ini dia langsung deg-degan guys, nggak apa-apa. Siapa tahu di antara deg-degannya ini puasanya lancar-lancar ya Rafa ya. Gimana buat netizen juga, semoga puasanya lancar-lancar aja karena di dekatnya Lebaran ini Rafa kita itu bakal membahas tentang outfit dan fashion buat Lebaran nantinya nih gitu. Bagi kan biasanya nih ya, kita tuh kalau mau Lebaran suka bingung nih menentuin baju Lebaran tuh biasanya udah ciri khas banget gak sih, baju baru gitu atau semacamnya. Betul gitu. sekali. Dan tanpa lama-lama lagi langsung aja kita sambut di sini ada Kak Gea. Halo semuanya. Halo Kak, mungkin boleh dikenalin dulu nih ke netizen. Halo netizen, nama aku Gea Pasasafira Bastan. Aku sering dipanggilnya Gea. Dan aku di sini alumni tahun 2017 dan 2024. Wow, berarti karena 2 tadi lulusannya berarti kakak udah S2 ya, udah selesai. Alhamdulillah, masya Iya keren banget, tangan dulu dong. Ini dari fosil. Ya Allah, fosil nanti dia nggak mau ngomong di sini ya Rafa ya, nggak boleh kayak gitu ya. Tapi emang gak boleh ngomong angkatan ya. Aku paling tua di sini. Gak boleh. Tenang Kak, kan tetap awet muda kok. Ya, that is salting. Oke. Gimana kakak puasanya lancar? Lancar alhamdulillah. Gimana kamu lancar juga? Alhamdulillah, senangnya puasa di dekat Telio ini ya, banyak makanan gitu ya. Hai. Rafa juga lancar. Ya, alhamdulillah. Tapi gak kerasa ya bentar lagi mau Lebaran kan. Betul sekali. Iya, bener banget. Nah, gimana kita mau nanya-nanya nih sama Kak Gea. Mungkin yang basic dulu aja kali ya, nggak usah berat-berat dulu. Nah, Kak Gea kan ini udah S2-nya juga di Telyu nih, S2 desain. Terus sebelumnya juga di Kria. Mungkin ada nggak sih Kak alasan kakak dulu kenapa sih pengen masuk Kria? Apakah kakak dulunya SMK atau gimana? Dulu awalnya tuh aku SMA kan, terus habis itu mau masuk Telyu tuh karena dulu ini ceritanya agak panjang, nggak apa kali ya? Nggak apa-apa, boleh. Jadi dulu tuh aku korban bully SMA-nya 3 tahun. Nah itu ada satu hal kata guru aku itu pernah bilang yang bikin aku motivasi banget pengen masuk Kria dan Telkom, karena dulu dia bilang gini, orang kalau nggak bisa matematika itu hidupnya nggak akan sukses. Padahal dulu kenapa dia bisa bilang kayak gitu, karena aku dulu itu suka banget pas kelas, pas lagi nggak ada pelajaran tuh suka ngegambar, suka cari-cari informasi tentang, zaman dulu belum ada internet selancar sekarang ya. Masuk ke bawa-bawa majalah terus dipotong-potong gitu-gitu, masuk kayak gitu. Terus habis itu pas pelajaran matematika tuh aku selalu remedial. Selalu, nggak pernah nggak remedial. Akhirnya aku cari-cari tahu tuh, sambil cari tahu kuliah mana ya yang ada fashion design gitu. Akhirnya aku nemulah Telkom, karena dulu masih ada zaman-zaman mahasiswa Telkom itu ke sekolah-sekolah masing-masing gitu loh. Nah promosiin kan, akhirnya aku tertarik deh gitu, tertarik sama Telkom. Akhirnya aku buktiin bahwa kita semua tuh bisa sukses di bidangnya masing-masing. Dan alhamdulillah aku masuk Telkomnya karena jalur JPO. Iya, beasiswa JPO yang prestasi umum itu. Iya. Keren loh. Oke. Gitu. Tapi emang dari awal niat masuk Kria gitu. Iya, niat dari awal pengen masuk Kria. Berminatnya di situ ya Kak. Nah, kalau misalnya dari kakak nih kan udah pernah mungkin kuliah S1-nya Kria, tapi S2-nya kan di Telkom University ada S2 desain ya. Nah, apa gak sih Kak perbedaannya yang kerasa banget gitu antara S1 dan S2? Perbedaannya nih, fun fact-nya adalah kalau kita mikir S2 tuh susah ya, ternyata enggak loh.
Wow. S2 tuh nggak susah. Lebih susah S1 menurut aku. Karena Wah. S1 di Kria tuh kan banyak bikin karya-karya Iya. gitu kan. Mm-mm. Kalau di S2 tuh kita nggak banyak bikin karya-karya. Kita hanya fokus cari jurnal, kita suka baca, kita suka nulis, insya Allah S2-nya lancar. Oke. Itu adalah tips dari aku. Karena bener-bener S2 tuh kita nggak bikin karya sesuatu yang ngejelimet gitu. Kecuali kok kalian karya tesisnya tuh bikin-bikin ya. Tapi nggak akan Iya. sesusah S1 kok. Oh. Itu yang bikin beda. Kayak dulu aku Oke, mikirnya oke. takut banget, tapi ternyata pas dijalanin, udah selesai aja gitu. Tidak oke. berasa ya? Iya nggak berasa. Tidak berasa tiba-tiba sudah lulus aja iya, ini. iya. Berarti udah Berarti- mau wisuda, Kak? Udah, Mei Sekarang. besok insya Allah. Wah, amin. wow. Semoga lancar ya, Kak. Amin. Terima kasih. Berarti lebih berasa S1 ya? Iya, Iya, lebih berasa lebih dong. berasa S1. Lebih tepatnya lebih berasa semester 1 gitu. Itu semester 1 nggak ada rasanya. Oh iya. Dinikmatin aja guys, nikmatin aja. Karena kadang-kadang pas S2 tuh zaman-zaman S1 tuh yang paling dikangenin. Mungkin karena ini juga kali ya Kak, kayak kalau S2 itu juga S1-nya orang beragam dari jurusan apa aja Iya, gitu. Terus bener. mungkin ada yang kerja, ada yang ini. Jadi mungkin nggak bisa sebahagia mahasiswanya S1 gitu. Iya bener banget sih itu. Iya sih. Terus udah apa, vibes-nya juga udah beda gak sih kalau Iya, vibes-nya beda. S1 kan. Lagi kita kan sama-sama di FIK ya BTW. Iya. Ini kan dari DI nih, KTF, aku DKV yang merasakan benar-benar kayak S1 tuh kan banyak pernak-pernik gitu kan. Iya, Banyak bener. Yang bikin nangis-nangis ya. Iya, nangis gak tidur tuh. Bikin stres banyak. Iya. Makin ke ujung makin banyak stresnya Itu gitu yang ya. dikangenin loh BTW nanti. Oh iya. Oh, di S2 serius. nggak stres Berarti lagi Kak? ini- Atau lebih stres? Enggak, menurut aku lebih stres S1. Oh, Karena bikin-bikin. oke. Oh iya. Berarti itu sih. yang dikangenin ya? Berarti ini kayaknya aku harus lama-lamain S1 atau gimana nih? Enggak Jangan gitu dong, juga. jangan Kan dong. katanya Enggak stresnya. gitu juga Jangan dong. dong. Ya Allah, bener ya anak yang Iya, satu ini. jangan dong. Nah, kan kita ngomongin fashion nih Kak sekarang. Nah, kalau menurut Kakak nih kayak dari KTF sendiri itu fashion anak-anaknya emang unik-unik gitu, pakai turban atau Iya. kadang kan kita sekarang ada Rabu Nusantara yang kayak berkain-kain gitu Oh, gitu kan, iya, kayak emang unik atau kayak emang ya udah mereka pada niat karena pengen explore aja gitu. Unik sih menurut aku. Oh iya. Karena di Telkom ini alhamdulillahnya ya, Mm-mm. kita anak FIK nih di jurusan yang tidak ada seragam. Ya. Betul. FIK nih, Tidak ada seragam. pengen baju bebas masuk FIK. Benar. Betul Karena sekali. nggak ada seragam dan kalian bisa explore di baju kalian yang mau kalian pakai, tapi tetap sopan ya. Iya. Apalagi sekarang udah ada program Rabu Nusantara ya, karena Mm-mm. zaman aku dulu nggak ada. Rabu Iya, Nusantara. kayaknya Rabu Nusantara itu dibikin buat anak FIK juga Kak. Karena Iya. anak FIK ini suka irian kan lihat fakultas-fakultas Kak, ih hari Jumat kok mereka pakai batik ya gitu. Oke. Tapi dari style-style anak-anak FIK tuh kita jadi tahu kadang-kadang Mm-mm. karakter masing-masing orang Iya. ya. Ada yang karakternya ternyata dia soft banget, ada yang feminin banget, ada yang dia tomboy kayak gitu-gitu. Tuh bener-bener. bakal kelihatan banget. Iya Karena sih. anak FIK tuh kalau mau kuliah otaknya tuh sudah terkonsep hari ini pakai baju apa ya, aksesorisnya apa ya, bajunya apa ya, kayak gitu-gitu bener. kan. Jadi Iya kayak sih. apa ya? Mungkin kalau kata temanku juga ada yang ngomong gini, kalau anak FIK tuh dari sejauh mata memandang sudah ketahuan, oh itu anak FIK Benar, gitu. benar. Iya. Itu jadi ciri khas banget Ciri khas sih. banget. Entah bajunya yang beda ataupun kayak bawa banyak barang-barang. Iya, perintilannya Iya, benar-benar. beda kayak orang mungkin bawa tas biasa tapi ini kok tasnya aneh-aneh ya bentukannya kayak Iya. gitu kan. Jadi kayak Bahkan Iya, kayak bener-bener. rambut pun ya, temanku ada yang pakai wig cosplay juga datang ke kelas kayak. oh wow. Wow. Mungkin orang akan Itu seniat melihatnya itu ya kayaknya. aneh ya, Ada. niatnya akan aneh. Iya, Tapi buat anak FIK sendiri kayak keren banget sih, dia punya kepedean yang bisa diacungin jempol. Iya sih, betul. Nah, dan sepertinya KG ini sangat sayang dengan FIK ini ya, gitu. Dengan desain ini ya. Sampai sekarang dia menjadi asdos, guys. Nah, mungkin bisa diceritain gak sih Kak kayak kenapa bisa jadi asdos begitu? Kenapa bisa jadi asdos? Aku Iya, sebelumnya berterima kasih banget untuk kalau nonton ini ya, Ibu Marisa Siagian. Beliau adalah seseorang yang memberikan kesempatan untuk aku untuk bisa jadi asdos beliau. Karena kan asdos itu kan banyak cara ya. Tapi Iya. alhamdulillahnya aku dapat caranya dipanggil langsung sama ibu untuk belajar dan gimana sih caranya dan gimana sih ternyata pengalaman jadi asdos itu kayak gitu. Dan akhirnya aku bisa punya pandangan di sisi lain tuh, oh ternyata jadi pengajar tuh kayak gini ya. Karena selama ini kan kita lihat pengajar dari sisi Iya. kacamata mahasiswa Iya. ya. Tapi akhirnya aku bisa lihat dari sisi seorang dosen tuh gimana Iya. gitu. Tapi seru gak sih Kak? Atau mungkin ada ya Ada. 50-50 gitu. Seru enggaknya lebih banyak serunya sih aku. Wah, Karena pengalaman baru. apalagi tuh apa langsung dari dosennya gitu kan. Iya Don benar. dosen DKV
ke di bawah ini. Hubungi Rafa. Hubungi Rafa silahkan ya Bapak Ibu. Nah kalau dari Kagea kan emang mungkin agak beda ya Kak. Kalau misalnya kita as a mahasiswa mungkin ke dosen yang kayak, oh ibu ini gimana sih asistensinya kok minta gini-gini. Tapi mungkin pas Kagea jadi asdos baru tahu kayak sebenarnya mungkin tugas si anak ini emang jauh dari target akhir gitu. Jadi emang karena itu banyak revisi ya gitu. Mungkin ada gak sih yang benar-benar ngebikin kakak kayak, oh gini ya ternyata alasan dosen itu dulu ngeginiin aku waktu aku masih kuliah gitu. Jadi tahu sudut pandang dosennya ya. Itu banyak banget tersadarkan pas aku udah jadi kesempatan jadi asdos ya. Kayak dulu kayak zaman jadi mahasiswa tuh kan kita kayak kesel banget direvisi terus gitu ya. Sampai nangis-nangis udah sampai bikin 10 direvisi terus gitu kan. Waduh. Iya kan, tapi ternyata dari sisi dosen itu kenapa direvisi ya karena memang kita tuh ada yang namanya kamu tuh pengen berubah jadi baik kan. Kita arahkan jadi baik gitu. Kalau kita hanya kamu ngerjain 10-10-nya, padahal kita ngerasa kayak sebenarnya kurang, tapi di ACC. Tapi hasilnya kan anak itu nggak maksimal. Iya betul. Sih. Jadi sebenarnya kalau saya mahasiswa, adik-adik yang nonton ya, kalau misal kalian direvisi tuh jangan bersedih karena sebenarnya para pengajar ini pengen kalian itu mengeksplor balik lagi. Nah kita tahu potensi kalian tuh bisa loh sebenarnya, bisa lebih lagi gitu. Betul sih, kayak jalani dengan happy aja. Iya, dengan happy aja. Gak apa-apa nangis dikit gitu kan. Iya, happy gak apa-apa gak tidur 3 hari gitu. Iya, asam lambung dikit-dikit gitu kan. Tapi tuh yang dikangenin loh nanti. Itu kan Ya Allah, aku kangen bakal kayak gitu gak ya nanti kayak aku kangen gitu deh. Berarti aku harus menikmati ya. Ini aku masih di fase itu nih. Iya, kayaknya. nikmati aja. Tapi buat kayak selama kakak jadi asdos gitu banyak gak benefitnya gitu? Yang Banyak. terasa? Banyak banget benefitnya menurut aku. Kayak contohnya aku bisa belajar untuk jadi hal yang paling aku inget banget ya. Kan tantangan jadi dosen tuh kan lumayan, jadi asdos tuh kan lumayan banyak Berat, ya. Dan aku benefitnya tuh lebih ke aku bisa tahu gimana caranya untuk lebih dekat secara personal ke mahasiswa-mahasiswa. Oh ternyata untuk dekat sama mahasiswa itu nggak hanya harus menerangkan, habis itu udah. Ternyata kita harus mendekatkan diri secara personal dulu biar mereka tuh nyaman, ilmunya pasti akan masuk. Dan iya sih. prosesi belajar itu nggak akan membosankan. Itu salah satu benefit yang gue dapat. Gimana caranya untuk bisa lebih dekat dengan mahasiswa. Terus aku harus cari cara kreatif gimana biar pelajaran itu nggak membosankan untuk anak-anak. Karena kan zaman sekarang kan mahasiswa tuh kan banyak ya caranya gitu ya. Kalau misalnya pakai cara yang zaman dulu yang cuman nulis-nulis tuh pasti kan ngantuk ya. Boring lah ya. Boring, ngantuk, pelajaran nggak masuk, akhirnya yang taunya cuman udah selesai nih. Oh iya, udah Pulang deh aku, beres gitu. nih. Nah itu salah satu benefit yang aku dapat sih. Terus dapat apa ya kayak jadi tahu 2 sudut pandang juga Iya kan. benar. Oh Gitu iya sih. sih. Nah sekarang kita ngomongin fashion nih Kat. Apa Karena tuh? udah mau dekat lebaran nih sekarang nih. Iya. Kira-kira dari sudut pandang seorang Kagea yang asdos juga, yang lulusan desain juga Yes, gitu kan, betul. fashion. Kira-kira warna apa sih yang akan tren gitu menjadi lebaran iya. tahun ini? Kayak kemarin kan sage Sage, gitu. iya, Terus juga iya, pernah iya. ungu-ungu gitu kan. Lilac tuh ya. Iya. Oh, Oh, iya, aku iya, sempet ini bener. apa lewat tuh kan FYP TikTok tuh kayak bener-bener kayak sekeluarga tuh sage semua gitu Iya kan. iya. Terus kayak ke pasar baru nyari kain sage. Itu tahun Iya. lalu gitu semua. Dan harga kain sage itu jadi sangat mahal guys, Yes, benar betul. mahal. Tapi kayaknya nggak harus pas lebaran ya. Pas wisuda kemana aja sage tuh Nah, masih iya, trending bikin loh. kebaya. Masih trending banget itu sage. Mm-mm. Kalau sekarang tuh aku lihat ya, karena kan aku juga sering ke pasar-pasar kain ya. Yang lagi banyak diminatin itu adalah kain-kain yang warnanya ice blue. Warna-warna pastel ya, ice blue tuh kayak gitu tuh, ice Oh, blue wow. ya. We're Terus on trend right dusty now. pink. Terus kalau misalnya kita lihat dari, aku pernah baca tuh di artikel Pantone itu 2024 itu trend forecaster untuk warna tahun ini tuh apricot. Apricot itu warna-warna subuh. Di subuh-subuh tuh jingga tapi agak pucat, agak Oh yang kayak peach Iya, gitu. kayak Warna subuh ya, bukan warna maghrib. namanya apricot. Aku bingung ya menganalisanya bagaimana gitu ya. Oh Gitu. berarti yang warnanya agak-agak peach tapi soft gitu-gitu Dan ya. itu kan kalau kalian lihat sekarang tuh udah banyak ya desainer-desainer yang udah mengeluarkan koleksi lebaran ya, koleksi Ramadan. Itu rata-rata warnanya dusty pink, Iya. kayak gitu, warna ice blue, warna-warna frozen gitu. Iya. Oke. Terus habis itu sama apricot atau peach gitu. Sekarang lebih banyak kayak gitu. Iya, kayaknya banyak karena sekarang juga lagi tren koket-koket gitu ya Iya, kayak. benar.
Bener. Jadi kayak orang kayak, aduh pink lucu nih, pink soft, pita-pita, Yes. begitu kan. pastel tuh masih jadi dominan sih pastel warnanya. Pastel ya sih. Bagi anak udah jam sekarang tuh kayak lihat apa tuh FOMO gitu, kayak ih ini lucu, Iya diikutin benar. gitu. Bener banget. Bener, kayak jadinya mungkin orang-orang tuh yang sekarang tuh pada kembar-kembar bajunya jadinya. Iya, Karena kan? kayak semuanya scroll TikTok gitu kan, scroll Iya. media sosial yang sama dan trennya yang sama. Jadi kayak, Bener-bener. ini pink lucu, aku harus pink ini baju Tapi pernah lebarannya. gak? Aku pernah lihat tuh ada ya. Ini sedikit aja nih. Mungkin aku pernah lihat tuh ada video gitu. Dia kayak pakai baju dalam satu tempat tuh 3 orang sama. The real sama. apa Mungkin sih? kayaknya tuh linknya yang sama ya. Tokonya tuh Link. sama mungkin ya. Sampai kayak gitu. Karena emang apa ya? Mungkin karena digital juga kan sekarang. Jadinya cepat menyebar mungkin ya. Itulah makanya kalau di fashion itu kita harus punya style identity. Wah. Jadi jangan FOMO. Jadi biar kadang-kadang menjadi berbeda itu tidak buruk kok. Jadi kalau semua lagi pakai dusty pink nih, kan kita kalau pas lagi ke suatu makanan, habis itu pada pakai dusty pink tuh kayak kita kayak gengges gitu ya, kayak Yes. ih sama gitu kan. Iya kayak aduh aku gak mau ketemu dia deh, aku langsung kayak Ih, gitu kan. belok gitu. Makanya kita harus punya identitas kita sendiri. Kalau semua Ya, pada betul. lagi pakai sage, kita harus berani pakai warna yang lain, walaupun mencolok banget, bodo amat. This is my Oke. style Iya, gitu kan. Jadi diri sendiri ya. Iya, jadi diri gitu. sendiri. Jangan sampai ikut-ikutan FOMO tapi kitanya tuh nggak nyaman dengan style itu sendiri, sih. hanya untuk diterima oleh masyarakat. Oh bener sih. Betul Berani sih. beda. Is- Hashtag berani beda. Berani beda itu baik terkadang. lucu lagi. Karena itu yang aku terapkan dari dulu. Hmm. Dari aku S1 tuh aku selalu menerapkan itu. Tapi jadi ciri khas gak sih? Kayak misalkan Benar. kita lihat dia tuh, dia tuh pasti outfitnya mulai beda gitu. Iya, Bener jadi kayak orang-orang tuh tahu kayak, oh ini tuh Gea gitu. Jadi kayak dari kejauhan kayak tahu, oh Gea gitu. Kayak menjadi satu ciri khas yang sangat menonjol begitu ya. Mungkin angkatan 2017 kayaknya tahu kalau misalnya yang pakai warna-warni dan selalu pakai tas-tas Little Pony. Kalau kalian pernah lihat di parkiran itu lihat saya. Tapi sekarang karena sudah menjadi asdos jadi full black. Jadi cek mamba kayaknya. Betul, no Cewek color mamba. anymore. Tapi itu jadi identik juga kan. Kayak pasti dosennya tuh dulu zaman kakak kayak ngeliat mana nih Gea gitu yang pakai tas Little Pony gitu. Yang warna-warni. Iya benar-benar. Kok Karena hilang gampang dicari sih. aku mau nyari juga nanti. Pulang dari sini mau bikin identitas sendiri gitu. Karena aku Apa? bawa Kamu karung cari goni. Wah, keren sekali kamu. Sangat Sangat proud sih. lucu Nanti banget. dosen yang ngajar kamu kayak, wow effortnya anak ini. Bertepatan dengan beras yang sedang mahal. Gak apa-apa ya, karena sekarang belum puasa Sustainability banyak ya. yang bagi-bagi makanan gitu ya. Iya benar ya. Nah, aku pengen tahu deh, Kak Gea kalau misalnya lebaran gitu kakak suka jahit baju sendiri nggak? Kebetulan aku pakai baju, nggak jarang beli baju lebaran sih aku. Oh. Aku tipe yang jarang beli baju lebaran. Karena beli baju itu nggak harus pas lebaran juga sih. Iya, sebenarnya iya Itu sih. sebenarnya itu harus Sebenarnya iya diterapin sih. gak sih? Kayak Kalau buat aku iya. soalnya banyak banget orang yang mikir tuh kayak lebaran harus baru sebenarnya. Padahal seharusnya enggak juga, enggak apa-apa gak sih? Kayak beli Iya. beli baju baru tuh enggak harus pas lebaran juga kan. Bener. Bener, Kalau iya. aku kayak gitu sih. Oh, oke. Tapi kalau untuk biasanya kalau aku beli baju itu aku jarang ngejahit ya. Karena Beli aku nggak suka. instan. Iya beli instan karena aku nggak suka praktek-praktek itu loh. Oh, Iya. jadi Kalian kayak mungkin anak FIK pasti bakal tahu ya, bakal paham. Kalian bakal menemukan teman-teman yang mana yang suka konseptor, mana yang eksekutor. oh iya sih. Nah kebetulan aku suka yang konseptor. Jadi kalau suruh ngejahit-jahit, aduh, kok suruh bikin ngerancang nih, bikin bajunya kayak gimana? Aku mau. Tapi kalau suruh bikin, Oh, tapi kayak jangan aku deh. oh ngerancangnya udah tapi kasih ke Iya, tukang benar, jahitnya benar, gitu. benar, Oh, benar. oke Mungkin sih. kayak lebih beli yang instan terus di stylist lagi aja gitu. Bener, kan. aku lebih suka kayak gitu. Oh, jadi di reward Iya, gitu. lebih suka kayak gitu. Oh, Lucunya ya. iya. Tapi itu jadi meningkatkan kreativitas juga gak sih? Benar. Oh, oke. Tapi kalau misalnya kayak baju seragam lebaran gitu kakak pernah diginin gak sih kakak sama mama gitu kayak, ih kamu bikinin aja dong, mama pengen deh yang kayak gini, yang ada ininya gitu. Itu adalah plan keluarga yang gak pernah terlaksana. Wacana. Wacana aja terus gitu. Akhirnya cuman samaan warna aja. Tapi alhamdulillah tahun kemarin tuh kembaran, cuman warnanya aja yang sama. Akhirnya Oh my god. gak pernah yang kayak prepare baju yang harus seragam gitu. Keluarga aku bukan yang gitu sih kebetulan. Oh, tapi kayak ya udah
lebih ke express yourself Iya. aja pengen baju Iya, kayak apa, yang penting bener. warna Warnanya kita sama, mungkin senada ini ya gitu. tahun Benar ini gitu. warna kayak gitu. Benar. Ih, Tapi kayak diminta tolongin seru. buat kayak kamu bikin baju dong gini buat keluarga gitu. Pernah. Misalnya modelnya gitu. Pernah. Kalau untuk baju lebaran enggak, tapi baju nikah pernah sih. Oh. Kebetulan. Tapi keren loh. Seragam Baju nikah gitu pernah. Tapi kalau untuk baju seragam, keluarga aku kayak gak percaya sama aku kayaknya. Makanya gak pernah. Gimana ini? Kayak iya. Kita percaya. Makanya cuma dapatnya dari orang lain terus gitu. Oh, Atau mungkin berarti nanti Kak Eca kalau mau nikahan boleh hubungin Kak Gea mungkin. Aduh. Ya, baiklah. Sekolah dulu lah ya. Iya betul nih, apalagi saya sekarang udah semester 6. Sebenarnya di ujung tanduk begitu ya. Tapi kalau mau nikah dulu juga gak apa-apa kok. Nanti cari suami yang bisa bantu selesai skripsi kamu gitu. Takut. Ini apa nih? Ini tips and tricks atau apa nih? Tapi Kak Apa kayak tuh? selama Kakak, mungkin Kakak lebih ke konseptor kan yang Kakak bilang, kayak ada nggak sih desainer luar negeri gitu atau di dalam negeri yang Kakak jadiin inspirasi kayak aku suka nih style yang ngedesain baju tuh emang unik gitu. Kalau untuk fanatik suka ke satu fashion designer itu enggak juga sih aku. Tapi kalau misalnya aku lebih suka disuruh milih ya, lebih suka siapa, mungkin aku bakal mikir Issey Miyake sih. Nanti Iya. akan ada di sini. Ting. Yang ini ya. Kak tahu Kak? Kak Eca tahu siapa itu? Ada Issey Miyake itu aku suka sama Itu dia. desainer? Iya benar sih, gak salah. Ya itu aku lebih Itu suka kenapa dia. Kak sukanya, kayak apakah emang dia konsepnya unik-unik atau gimana? Mungkin karena aku suka karena satu style kayaknya. Oh. Warna mulai dari warna, aku suka warna dia juga. Mm-mm. Karena kan kita kalau suka suka sesuatu kan pasti ada alasannya ya. Iya. Kalau aku lebih karena dia satu hati, bukan satu hati sih, satu style lah sama aku. Dari mulai warnanya, tapi untuk yang sport kayaknya kurang sih. Oh, berarti style dia keren-keren gitu ya? Iya, kalau Nah, buat stylenya aku kayak gini. ting gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya ini ya Kak, kan Kakak bilang tadi ngedesain baju itu tuh ada gak sih Kak yang susahnya atau hambatan, misalnya Kakak selama ngedesain paling dekat inilah ya waktu TA gitu, ngedesain baju buat TA gitu kan, buat final project itu ada gak sih Kak susahnya gitu? Susahnya adalah pola. Oh my god. Pola karena bikin kita seorang desainer itu kalau bikin baju itu nggak hanya menggambar ya. Karena kita harus mengukur ukuran sininya berapa. Iya sih. Itu ada rumus-rumusnya. Wow. Dan saya kan agak lemah ya untuk hitung-hitungan, ada pusing banget kecuali kalau menghitung uang sendiri itu. Oh wow, oke. Itu beda Let's cerita go. ya. Menghitung uang sendiri itu aku akan handal. Tapi kalau Iya. untuk menghitung kayak tambah berapa untuk ada rumus-rumus polanya itu aduh. Kayak lebih minta tolong orang lain aja daripada itu yang susah sih buat aku. Sama kalau misalnya payet-payet gitu. Itu Oh, karena jahit satu-satu yang mungil-mungil gitu aduh, ya payet Kak. kan harus bener-bener sabar gitu ya. Wow. Iya, Sedangkan nanti aku bukan ibu peri yang sabar sekali. yang sabar gitu. yang masukin payetnya satu terus jatuh ambil lagi gitu. Oh, gitu sih. Lepaskan lah. Lepaskan jauh dari aku. Tapi Gitu. ini tahu BTW anak KTF tuh ya, kalau ini suka datang tuh bawa mesin jahit gede-gede gitu. Itu emang seniat itu berarti ya, keren banget sih. Emang harus lihat gak sih melakukan Iya. sesuatu itu? Oh kadang lihat Betul, ya berhenti sekali. kayak mau naik lift nih, mau di lantai 1 pada bawa mesin jahit berat-berat gitu. Itu sekarang mesin jahit ya. Zaman aku dulu manekin sebadan dibawa-bawa Oh. kemana-mana. Rasanya kayak bawa diri gitu ya. Iya, bawa pasangan sih kalau nggak ada pasangan. Iya, ya soalnya kan itu lebih tinggi gitu Kak. Iya, pasangan. Apalagi manekinnya cowok ya. Sender di lift gitu kan sambil masuk ke lift sambil sender aja dulu gitu. Oh gitu. Tapi kalau aku pengen tahu nih Kakak setelah lulus ini pernah dapat project atau job gitu gak sih Kak? Project job alhamdulillah ada, cuman justru malah nggak ada hubungannya sama kria rata-rata. Oh, apa itu? Kayak desain logo itu. Oh. Pindah ini Itu ya. kan DKV ya. Kenapa? Bahkan sampai akhirnya Ini aku kamu sudah ambil. sampai akhirnya aku tesis tuh aku ambilnya logo loh. Oh iya. Ntar gimana nih kalau tiba-tiba tuh karena nanti aku dapat proyeknya bikin baju. Boleh. Banyak kamu. loh yang kayak gitu anak DKV. Makin kaget loh. Temen aku ada kok yang proyeknya kebanyakan ke arah DKV itu banyak. Iya, karena kadang apa ya, mungkin pas setelah menjalani itu beberapa orang kayak nganggapnya, oh aku bisa ini tapi aku lebih nyamannya di sini. Iya, gitu. itulah makanya hebatnya Telkom ya menurut aku. Telkom itu kadang-kadang kan orang mikir desainer belajar fashion berarti cuma bikin baju, enggak. Di Telkom itu kita belajar ada cara bikin batik, kita Oh, iya diajarin
diajarin bikin portofolio, kita diajarin fotografer gimana, kita diajarin bikin apa tuh namanya, bisnis itu gimana, ngejualinnya gimana. Jadi nggak cuma semata-mata bikin baju aja, enggak. Itu bagusnya Telkom tuh di situ. Kita nggak dibiarin hanya untuk bikin ngerancang doang, tapi untuk kedepannya tuh gimana, ngejualinnya gimana. Kita belajar HPP, kita belajar melihat trend forecasting kedepannya gimana. Oh, kayak ini 5 tahun ke depan itu bakal trend ini deh. Jadi kita bisa melihat ke depannya gitu. Itu kerennya fashion. Dan fashionnya di Telkom tuh mereka selalu memberikan kesempatan ke mahasiswa-mahasiswanya untuk ikut lomba. Jadi biar jadi nggak, lombanya tuh nggak hanya untuk kayaknya yang pintar nilainya ini deh, enggak. Mereka terbuka untuk siapapun yang untuk ikut lomba. Jadi kayak mau daftar silakan daftar gitu. Saya di Telkom juga setahu aku mereka untuk mahasiswa tingkat akhirnya disediain itu apa fashion show karyanya mereka gitu kan. Apalagi yang tahun kemarin itu keren banget sih. Itu fashion show itu salah sih. satu yang bikin aku milih Telkom. Jadi kalian adik-adik yang mau daftar ke fashion, mending ke Telkom aja. Ya betul. Betul sekali. Gitu. Iya, karena apa ya Kak, kayak jadinya tuh karena mereka mungkin kan kalau fashion show gitu mereka harus nyari modelnya, nyarinya nanti. Jadi mereka tuh kayak mungkin dummy untuk menjadi, kalau misalnya mereka become a big designer di masa depan kayak gitu kan. Itu keren banget. Berarti karena itu aku kayak dari suka. awal sampai akhir tuh semuanya dibantu gitu kan. Dibantu Wah, banget, keren dibantu sih. banget. Tapi aku ada pertanyaan nih, aku penasaran. Kayak kakak misalkan kayak lagi di mall atau dimanapun terus lihat ada baju, kan suka pegang-pegang bahannya gak sih, kayak ih ini bahannya bagus atau ih Itu bahannya suka jelek. banget, itu aku suka banget. Seriusan? Suka banget kayak gitu. Tapi Jadi kayak suka pernah gak sih kayak apa ya, ih ini mahal banget harganya padahal bahannya biasa aja. itu suka itu kadang-kadang itu yang aku suka banget ke tempat-tempat perbelanjaan gitu ya. Mau di mall, mau di pasar. Kadang-kadang di pasar tuh kayak kok dijual segini sih gitu, padahal barangnya cuma segini gitu. Tapi jadi tahu kan. Jadi kan juri ke diri sendiri ya malahan. Jadi Kak, tapi ini kan harusnya bisa dijualnya segini. Tapi kadang-kadang kita bisa lihat, oh ternyata bajunya biasa aja, tapi kok bisa dijual mahal. Kita jadi penasaran. Kadang-kadang aku cari tahu sendiri, oh ternyata jahitannya sih yang mahal ini. Oh ternyata dari bahannya yang modelnya biasa tapi mahal banget, oh ternyata bahannya yang mahal gitu. Gitu. Itu jadi tahu ya, berarti kok suka megang-megang kain-kain gitu kan. Iya benar. Soalnya ibu aku kayak gini, kayak beli apa, ih ini kaosnya tipis gak jadi. Iya benar. Iya gak sih, karena apa ya, mungkin karena ibu-ibu kali ya banyak pertimbangannya gitu. Tapi kalau dari kakak nih kan kakak mungkin ngerasain banget nih pas sebelum COVID kuliahnya sama sekarang setelah COVID nih, walaupun sekarang mungkin posisinya jadi asdos gitu kan. Apa sih Kak yang ngebedain, apakah dari outfitnya atau anak-anaknya di FIK atau apanya Online gitu? outfit gimana ya? Lewat Zoom kan? Tenang aja, aku waktu PKKMB online aku niat banget loh, aku cosplay walaupun cuma duduk di depan layar. Tapi disuruh cosplay. Kelihatan banget sih perbedaannya, kan aku hidup di antara sesudah dan sebelum COVID ya ini ya. Kalau sebelum itu anak-anak lebih niat banget untuk style diri dia sendiri, bahkan untuk kuliah aja tuh mereka seniat itu gitu. Kalau setelah COVID itu mungkin kebanyakan Gen Z ya, Gen Z kan lebih suka yang simple-simple, sat-sat, yang penting instan gitu kan. Iya benar. Itu lebih kelihatan banget. Kok zaman dulu tuh, zaman aku tuh masih ada tuh yang mau disemirnya tuh setengah hitam setengah merah. Masih ada yang pakainya semua serba pink. Badan-badan. Iya, gitu. kalau aku dulu Magic Hibini harus ada di badan aku. Wow. Sampai aku dicek dulu nih dia ada enggak. Kalau zaman sekarang kan lebih ke yang penting casual, rapi. Yang penting udah jadi gitu. Itu perbedaan yang sangat mencolok sih buat aku. Oh iya sih, mungkin karena efek COVID juga kali ya Kak, kita rebahan terus gitu kan. Jadi kayak mau milih outfit juga Kak, udahlah yang kelihatan aja gitu, yang tergantung aja deh gitu. Kalau online jangan kan mikirin outfit gitu, kadang layarnya hitam. Iya, kadang layarnya hitam, kadang-kadang dibalik mukenanya ya, dibalik mukenanya bawahnya gak pakai mukena. Tapi jujur, aku pas PKKMB kan ada sempat online aja gitu kan kemarin. Enggak deng. Enggak, bukan. Kayaknya pas aku SMK deh. Itu kayak aku pakai seragam aja atasnya, bawahnya aku pakai celana pendek. Udah amat aja gini kerudungnya nih. Iya kan, mungkin karena efek itu juga jadi kayak pada ya udahlah yang penting di FIK juga enggak terlalu ini kan. strike, yang penting rapi gitu kan. Jadi kayak anak-anaknya juga yaudah ini aja. Bener banget. Tapi kalau misalnya kayak baju gitu, menurut kakak lebih suka stylenya yang kayak gimana sih? Kayak sekarang gitu. Apa kakak suka yang dangdut gitu kan? Yang tabrak bling gitu kan? Atau mungkin yang kayak ya udah aku mau satu tone aja gitu. Kalau hitam atau monokrom gitu. Kalau sekarang lebih
suka monokrom. Lebih suka hitam sih, lebih tepatnya hitam. Makanya sekarang hitam nih ya. Iya, kenapa tiba-tiba dari colorful, ceria, gondreng gitu kan, bersinar? Itu juga efek dari COVID, BTW. Oh my god. Kan kok sebelum COVID itu aku niat banget ya dari pakai jilbab apa ya, pakai aksesoris apa ya hari ini. Bahkan aku dulu mempersiapkan mau pakai tempat pensil apa. Wow. Saking Sedetail aku itu tuh guys. niat banget. Banyak tempat pensil tuh banyak gitu. Jadi kayak Ada dipilih 3 aja. sih dulu, 3. tetap dipilih Iya, gitu kan. yang masuk-masuk. Tapi sekarang karena efek udah malas ya konsepin, yang penting udah satu warna aja lah. Gitu. Dan di sisi lain karena efek pengen ini sih. Aku kan diet ya. Oh my god, ya. Jadi pengen setelah diet itu rasanya pengen mana nih outfit yang cocok biar gak kelihatan gendut lagi gitu. Oh iya sih. Iya, karena motif warna itu mempengaruhi look kita. Berarti kakak tahu dong outfit yang bikin gak kelihatan besar. Boleh spill dong? Iya, Kayak dong. aku penasaran Siapa tahu nih. nanti kita ini. Kayak iya. Kalau mau kelihatan lebih kurus tuh pilih garis-garis yang lurus ke bawah. Jangan yang ke samping. Kalau ke samping itu kelihatannya akan lebih Lebar visualnya kan gitu. lebih Kalau kotak-kotak lebar. gimana kak? Sorry banget. Itu kamu ke atas Apa? juga, ke bawah juga ke Warna-warna lebar gelap juga gitu. bakal kelihatan bikin kamu lebih kelihatan lebih kurus kok. Warna-warna gelap. Oh. Tapi kalau aku mau nanya nih tentang tadi warna dan outfit gitu. Kalau outfit yang atau warna yang bikin kayak cerah gitu muka gitu kan. Itu tuh gimana? Kan ada seperti gradasinya tergantung undertone gitu. Iya, sekarang benar, juga banyak yang color, color, personal color test yang benar, kayak benar, gitu-gitu. benar. Tapi itu beneran ngaruh, Kak? Bener ngaruh sih menurut aku. Kalian bisa coba aja. Mungkin kalian bisa pakai jilbab. Kita kan masih banyak ya, banyak warna gitu ya. Lihat aja kok pas kalian foto tuh mana yang lebih kelihatan cerah. Kalau aku lebih hitam kalau aku ya. Karena setiap orang tuh kan preferensinya beda-beda ya. Iya sih. Kalau aku sih karena kamera HP aku jelek jadi kayak sama aja gitu. Nangis. Ini sama aja sih. Enggak mesti sama aja cakepnya sama cerah-cerahnya mau pakai warna apapun gitu. Oh iya, tapi banyak nggak sih Kak, kayak kakak pernah nggak sih? Nih tahu nih sebenarnya kalau kita pakai kerudung yang warnanya soft atau yang kayak gitu tuh kita bakal kelihatan agak kusam. Tapi kayak aku pengen banget pakai kerudung warna ini, ya udah terabas aja gitu. Pernah nggak Kak? Pernah kayak gitu. Tapi abis itu ini nggak kayak instant regret gitu, kayak tau gitu kalau kusamnya nggak pakai kayak gitu. Karena kebetulan kalau misalnya aku udah nggak cocok sama itu, aku nggak akan pakai itu lagi. Oh iya, wow. Terus langsung kayak ya udah dihempaskan aja gitu. Iya, maskan aja udah. Lupakan, cari yang baru. Kerudungnya. Iya, Astagfirullahaladzim. Rata-rata aku nggak cari yang baru, rata-rata kembali lagi ke yang lama. Oh gitu. Oh, berarti sepertinya Kak Gia ini sedang menerapkan ini ya, kapsul wardrobe gitu ya. Jadi kayak makanya pengen warnanya monokrom gitu. Karena terkadang yang masa lalu tuh lebih bisa bikin nyaman. Oh my god. Hashtag masa lalu bikin nyaman. Tapi emang itu sih Kak, kayak kadang temen aku ada nih, dia tuh emang se-personal color itu sampai dia tuh pilihnya kan ada tuh yang kayak summer spring yang kayak gitu-gitu. Oh iya. Yang cool tone yang kayak gitu-gitu. Nah, dia tuh sampai nggak punya warna hitam lagi karena dia udah bagi-bagiin ke teman-teman yang lain karena menurut dia warna itu nggak cocok sama dia gitu. Aku dulu sempet di titik itu. Oh Di iya. zaman S1 nggak punya baju warna hitam. Oh iya. Warna putih nggak punya. Jadi putih hitam itu aku nggak punya. Jadi kalau kan ada foto atau foto Iya, yang foto kepanitiaan Iya, gitu. itu aku bingung pakai apa karena aku nggak punya baju itu, kan baju semua warna-warni. Oh. Sekarang malah kebalikannya. Kalau disuruh pakai baju yang warna-warni tuh kayak, aku harus buka lemari yang lama gitu. Terus pas ngeliat yang lama-lama kayak aduh kok baju Aduh, dangdut banget ya Kan dulu nggak ya banget gitu. deh, gitu. Kan nggak pede. Tapi emang sempat ada penyesalan gitu. Kenapa dulu aku warna-warni banget gitu? Enggak. 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 Tetap ini kan kayak percaya diri. Makanya itu dari awal aku selalu bilang, pilih style kamu biar kamu tuh nyaman memakainya. Jadi nggak akan ada rasa menyesal. Kalau kamu udah milih, itu resikonya dan kamu akan nyaman dengan itu kok. Oh oke. Berarti kayak sebelumnya mungkin ini ya Kak Gia-nya kayak Gia colorful era gitu. Jadi kayak benar pas kuliahnya tuh ceria gitu. Iya. Sekarang nggak ceria maksudnya? Enggak, sekarang lebih ke mamba aja. Karena dewasa kan sekarang kan. Iya benar. Tapi emang Menjadi kadang asdos. ngerasain gak sih kayak karena kan kita bebas gitu kan bajunya Devika. Aku tuh suka lama banget tuh milih outfit sebelum berangkat kampus. Kayak bener-bener lama tuh di depan lemari kayak aku pakai apa dulu nih gitu. Kalau lagi niat ya, kalau gak niat sih biasanya pakai ya udah hoodie aja sama celana gitu, biasa. Oh itu saya sih zaman dulu. Oh iya. Iya dulu aku rata-rata aku paling nggak bisa kalau misalnya bangun tuh diburu-buruin gitu. Kalau buru-buruin ujung-ujungnya aku pakai piyama aja. Oh wow. Mending pakai piyama daripada pakai baju yang gak niat. Atau Betul. pakai hoodie doang. Iya udah sih, tuh. hoodie Ya, penyelamat aku juga sih. hoodie Penyelamat banget. Hoodie keren ke penyelamat banget. Tapi kalau dari kakak ada kayak tips mix and match gitu nggak? Kan kadang orang-orang kayak
sukanya atasnya gombrong, bawahnya juga gombrong, jadi kayak kelihatannya segombrong Enggak, sebadan-badan gitu. Kalau untuk mix and match, aku lebih prefer ngasih tahu ke kalian ya lagi nonton. Kalian harus pakai pakaian itu yang sesuai dengan karakter kalian. Kalau kalian nyaman, pasti kalian pede. Karena bagus enggaknya pakaian kalian tuh dilihat kalau misalnya kalian pede. Pas kalian jalan, iya kalian sih. pede. Mau pakaian tuh murah, mau pakaian tuh jelek, akan kelihatan bagus. Tapi kalau sepakaian jelek apapun itu, sebagus apapun itu, semewah apapun itu, kalau kamu nggak pede, pakaian tuh akan dilihat biasa aja. Iya Baik sih. lagi ya ke diri masing-masing. Iya, ke diri gitu. masing-masing. Jadi kepercayaan diri itu akan bikin pakaian apa yang kalian pakai tuh kelihatan lebih wah gitu. Oh iya sih, karena kayak kelihatan nyaman gitu. Jadi orang Iya, ngeliatnya juga kayaknya dia nggak nyaman banget deh sama apa yang dia pakai. Karena biasanya kayak gitu-gitu kan. Benar. Kak. Dan jangan mikirin omongan orang deh, karena Iya sih. style orang tuh kan beda-beda. Mm-mm. Menurut dia bagus, tapi menurut orang lain justru bagus-bagus aja. Iya. Menurut dia jelek, menurut orang lain justru bagus-bagus aja. Iya, sebenarnya Bener kayak sih. fine-fine aja, tapi Iya. mungkin karena dia terlalu ngedengerin kayak, ih baju aku aneh gak sih? Aku Iya. kelihatan gendut gak sih pakai baju ini? Kayak Bener-bener. gitu Jangan merubah style kita hanya untuk diterima orang lain. Bahkan ini gak sih, kayak pernah gak sih lihat kayak apa video orang tuh kayak bener-bener stylenya tuh keren banget, tapi kayak diliatin kayak soalnya aneh karena bukan style yang biasa gitu, paham gak sih? Iya. Sering ada kan yang kayak gitu. Mm-mm. Padahal itu keren sih sebenarnya. Iya, kayak misalnya ada orang yang ngerasa kayak misalnya dia biasanya mamba hitam-hitam, terus sekalinya dipakai pastel color gitu yang cerah-cerah, terus langsung kayak, ih kamu aneh padahal sebenarnya cocok-cocok aja. Cocok aja, karena nggak terbiasa. Iya sih. Karena nggak terbiasa makanya kelihatan aneh gitu. Iya. Iya kan? Tuh kamu makanya nggak bakal gitu ya. Aku sih outfit aku sekarang asal ambil. Tetap cantik kok, tetap cantik. Makasih. Oh my god, pretty woman. Seru banget Ya, lagi. aku sama Kaici sekarang sengaja biru-biru. Iya, Meskipun kita birunya biru. beda, tapi ada birunya, ada hitamnya. Ada hitamnya. Ya begitu. Mungkin Hitamnya juga mungkin sama. orang bakal mikir, ih nabrak banget warna kuning kasih warna biru gitu. Tapi Iya. justru kalau kita lebih mentoleransi pakaian orang ya enggak kok, dia nyambung aja. Orang jilbabnya hitam kan sepatunya hitam. Iya, betul sekali. Jadi kayak sebenarnya ya kalau misalnya kita pede pakai pakaian itu ya orang-orang juga bakal nggak risih, kayak biasa Iya. aja gitu. Dan jalannya jangan nunduk ya yang pasti. Oke. Jalannya Ke atas harus gitu tegap. Kau Iya. bayangin baju Karena kamu udah Kalau dangdut nih. confident itu jalannya akan lurus dan hadapnya ke atas. Oh, oke. Nggak gitu juga bukan ini gini dia ya jalannya. Nggak Udah lurus aja, nggak usah nunduk-nunduk gitu. Apa sih yang ditakutin? Oh iya sih. Berarti ntar lihat atas ditanya, ngapain? Percaya diri. Ya, jangan gini dong, lihat ya. Orangnya yang mana? Lurus ke depan aja. Iya. Oh iya. Jangan dengerin, jangan lihat. Ih, bisik-bisik kan orang kok ngejulit suka bisik-bisik ya. Iya. Udah amat. Iya, paling anggapnya bisik-bisiknya kayaknya dia mau di spill outfit aku deh gitu. Iya. Kayak minta link gak sih ini bajunya gitu kan. Bener-bener. Tapi ya intinya kuncinya tadi tuh balik ke percaya diri masing-masing. Iya, percaya kan? diri penting banget. Iya Iya sih. sih, kayak seandainya misalnya nih si orangnya itu kebanyakan sekarang itu lebih ke FOMO gitu loh Kak. Kayak yang aku bilang tadi, sekarang misalnya ada tren koket, ya udah walaupun mungkin aslinya dia tuh sukanya yang monokrom atau dia yang ini, tapi karena FOMO dia kayak ngikutin itu. Padahal itu dia ngerasanya nggak pede gitu. Jadi dia kayak nggak cocok karena dia sendirinya nggak pede gitu. FOMO tuh sebenarnya boleh ya. Mm-mm. FOMO tuh boleh. Asal yang pertama tadi kuncinya tetap nyaman dulu sih ke diri sendiri. Ah. Jangan dipaksa, jangan memaksakan diri untuk diterima orang lain. Harus berusaha untuk orang lain tuh biarkan menerimamu dengan apa adanya kamu. Iya sih. Gitu. Apalagi kayak tentang pakaian gitu kan. Iya, Ya benar-benar. kalau misalnya kamu yang nggak nyaman gitu ya udah nggak usah dipakai gitu. Pakai yang senyaman kamu aja. Tapi kalau menurut kakak nih kak, kan sekarang Apa tuh tuh? banyak banget ya orang-orang ya, bahkan kak, aku anak TikTok banget ya. Gila nih. Kayak 24 jam TikToker. bisa scroll TikTok terus gitu. Seleb talk. Enggak gitu. Nah itu kan suka banyak tuh kayak orang-orang tuh kayak spill outfit dan kayak apa ya, cara outfitnya gitu kayak warna apa dan semacamnya gitu. Kayak pendapat kakak nih tentang ya banyak kan konten kreator yang bikin konten-konten kayak gitu, kayak itu membantu banget kak, atau menurut kakak tuh ada baiknya ada gimana gitu? Membantu banget. Selain kan orang jarang ya tahu Pinterest, Iya sih. ya kan? Heeh. Pinterest tuh Evika mungkin familiar ya, tapi kalau Iya. kita tanya anak teknik belum tentu mereka tahu Pinterest. No offense ya, karena kadang-kadang kan Pinterest tuh adalah jendela inspirasi ya Iya. untuk anak Iya Evika, sih. tapi kan dengan dibantunya TikTok itu sangat membantu banget buat orang yang bingung nih pakai baju apa gitu. Iya Oh ternyata sih.
kayak ini style aku deh. Akhirnya dia kayak aku beli bajunya nggak gini-gini aja deh gitu. Jadi menemukan stylenya Iya sendiri gitu ya Kak. benar. Aku merasakan soalnya kayak ini kayaknya cakep banget, aku save. Ntar belinya kapan-kapan. Oh, ini tipe-tipe yang masukin di keranjangnya udah 9 plus. Iya bener lagi. Tapi nggak Jadi check out. Bener sumpah. Mungkin aku juga kehitung banyak lah, lebih dari 1.000 kayaknya. Oh my god. Kamu check out nggak nanti ya pakai THR? Kamu check outin tuh satu-satu ya. Dia mikir 2 kali kalau buat check outnya. Cuma kayak ini cakep, masukin aja keranjang dulu. Ya Habis itu lupa, Habis itu lupa. Udah mendem aja itu. Kalau bisa cari lagi, Kalau gak lupa pas lagi. di scroll udah habis. Iya, udah habis, malah udah di-arsipin sama penjualnya. Kalau kamu nggak check out, penjual pengen ngamuk. Tapi emang kayak gitu tau Kak, kayak menurut aku juga kalau misalnya orang mungkin scroll Pinterest kayak kan itu random ya, banyak juga kreator dari luar negeri gitu kalau kita lihat outfit di Pinterest. Dan ini suhunya kan beda ya sama di Indonesia yang sangat-sangat tropis ini gitu kan. Kayak kadang-kadang ya kita lihat di Pinterest outfit orang-orang itu ya pakai coat atau gimana gitu. Sementara di sini sekarang mungkin panas banget gitu kan. Terus dia yang kayak memaksakan untuk itu. Tapi karena ada TikTok kayak si orang tadi, oh ternyata ini loh kalau di Indonesia cocoknya kayak gitu-gitu sih. Tapi ya dengan adanya tadi kayak konten kreator yang kayak gitu tuh, mau outfit murah atau mahal juga ya jadi tetap bagus gitu loh. Ya karena bisa stylingnya kan. Dan si orang yang pakainya pede gitu kan. Benar, itu adalah kunci. Oke. Oh banyak banget ya insight baru nih. Iyalah. Dan sampai sini aku langsung ini ganti outfit. Kayak mencari jati diriku. Sekarang silakan rate nilai outfitnya Rafa berapa di komen ya. Ya nih. Nih aku pakai kemeja biru, ininya pakai rok. Jadi ini ya. Iya, ini outfit ngampusnya di Telkom University ya guys. Kalau aku nggak tahu enak pakai ini dan ini. Ya betul. Kayaknya Kak Eca lebih niat deh. Ini lebih gak niat kayaknya, soalnya pakai terusan kayak gini. Jadi celana bisa sekalian ini gitu. Tapi lebih gak niat. Nah, kalau dari Kak Gia sendiri nih sebelum kita close, mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan ke teletizen yang ada di luar sana? Yang mau disampaikan berapa nih, satu statement? Ya boleh, terserah. 1000 Mau juga. 10 juga nggak apa-apa. Jadi skripsi juga boleh Kak statementnya. Mangga. Yang penting Kak buat yang nonton ya sekarang, buat yang nonton, pakailah pakaian yang nyaman buat kalian, karena apapun yang pakaian yang kalian pakai, kalau kalian pede akan terlihat bagus. Itu kuncinya yang pertama. Yang kedua, kalau misal kalian sekarang lagi musim ya perundungan gitu ya. Banyak banget. Buat anak-anak yang dirundungin, itu kalian jangan sampai berkecil hati karena prestasi itu nggak hanya di satu bidang atau nggak hanya di mata pelajaran aja. Betul. Banyak bidang yang kalian harus eksplor di luar sekolah. Siapa tahu salah satunya bisa bikin kalian sukses dan potensi kalian bisa lebih baik lagi. Betul sekali. Ih, lucu banget chemistry itu sudah sosok. Tunjukkan dengan prestasi. Iya guys, ya tepuk tangan dulu buat Kak Gea. Thank you so much Kak Dea udah mau sharing bareng kita. Apa yang berterima kali kasih ini. sudah diundang ke sini. Mungkin terakhir minal aizin wal faizin juga ya. Iya, mohon Ntar lagi mau maaf lahir lebaran batin, kan? Betul. Iya benar. Ada izin. Iya, jangan lupa kumpul sama keluarganya, teman-temannya. Gitu kita rayakan ini ya, lebaran bersama-sama begitu. Pakailah outfit yang terbaik dari kalian. Iya, Betul sekali. Tapi jangan sampai kena kuah opor nanti. makanya hati-hati dong kalau gitu mah. Oke, thank you so much Kak Gia sekali lagi kita ucapkan. Semoga juga buat teman-teman sana mahasiswa maupun calon-calon dari mahasiswa Telkom University bisa mendapatkan apa yang harusnya didapatkan di vlogcast kali ini gitu ya, tentang fashion begitu. Dan mungkin itu aja di episode vlogcast kali ini. Aku Eca dan aku Rahfa. Kita pamit undur diri. Bye bye. Dadah.